Setiap kali kericuhan politik terjadi, satu pertanyaan selalu muncul. Siapa yang sebenarnya mengendalikan negeri ini? Apakah benar para wakil rakyat di Senayan? Apakah pemerintah yang terpilih lewat pemilu? Ataukah ada tangan-tangan lain yang tak terlihat yang justru jauh lebih berkuasa daripada mereka yang duduk di kursi pemerintahan? Kita sering terjebak pada wajah-wajah politik yang tampil di layar televisi. Presiden, menteri, anggota DPR. Mereka tampak seperti tokoh utama dalam panggung besar bernama negara. Tetapi, apakah mereka benar-benar aktor utama? Atau hanya pemeran pengganti dalam naskah yang sudah ditulis pihak lain? Sejarah menunjukkan kekuasaan di negeri ini tidak pernah sederhana. Pada masa kolonial, bangsa ini dikendalikan oleh penjajah yang datang dari seberang lautan. Setelah merdeka, kendali itu tidak serta-merta berpindah ke tangan rakyat. Justru, yang sering terjadi adalah peralihan kendali. Dari satu elit ke elit lainnya. Dari satu pengaruh asing ke pengaruh asing berikutnya. Lihatlah krisis 1998. Rakyat marah, turun ke jalan, menuntut perubahan. Rezim runtuh. Tetapi setelah euforia itu reda, muncul pertanyaan baru. Perubahan itu menguntungkan siapa? Rakyat kecil atau para pemain ekonomi global yang dengan mudah membeli aset bangsa ini ketika nilainya jatuh? Inilah wajah kekuasaan yang jarang kita lihat. Kekuasaan yang tak selalu duduk di kursi pemerintahan, melainkan berada di balik layar. Para pemilik modal besar, kelompok kapitalis global, bahkan jaringan oligarki dalam negeri yang punya hubungan erat dengan mereka. Mereka tidak butuh kursi DPR. Mereka tidak perlu terpilih lewat pemilu. Karena kendali mereka terletak pada hal yang lebih mendasar, ekonomi, sumber daya, dan arus informasi. Bayangkan, ketika rupiah melemah, siapa yang diuntungkan? Ketika harga pangan melonjak, siapa yang tetap bisa menguasai pasar? Ketika politik gaduh dan rakyat sibuk saling tuduh di media sosial, siapa yang diam-diam memperkuat posisinya? Jawabannya hampir selalu sama, bukan rakyat. Rakyat hanya jadi penonton, kadang jadi korban, kadang dipaksa masuk panggung sebagai figuran dalam drama besar bernama politik. Tapi naskah drama itu ditulis oleh mereka yang bahkan kita tidak lihat wajahnya. Mungkin inilah alasan kenapa setiap kali ada demo besar, selalu muncul narasi tentang dalang. Karena di balik kerumunan massa, selalu ada kepentingan. Di balik teriakan mahasiswa, selalu ada pihak yang berharap situasi berujung pada keuntungan tertentu. Lalu siapa sebenarnya yang mengendalikan negeri ini? Apakah pemerintah yang setiap hari kita lihat di berita? Atau para elit politik yang rajin berdebat di parlemen? Atau justru segelintir orang kaya, pemilik modal, pemilik media dan jaringan global yang bisa menggerakkan ekonomi dunia hanya dengan satu keputusan investasi? Pertanyaan ini tidak pernah benar-benar terjawab. Karena setiap kali kita mencoba membuka tirai, ada tirai lain di belakangnya. Setiap kali kita merasa sudah menemukan dalang, ada dalang yang lebih besar, lebih berkuasa, dan lebih tersembunyi. Yang jelas, selama rakyat sibuk bertengkar di jalan, saling curiga di media sosial, dan saling menyalahkan satu sama lain, para pengendali itu tetap bisa tidur nyenyak. Karena mereka tahu, kontrol tidak selalu harus tampak. Kontrol paling efektif justru ketika rakyat tidak sadar sedang dikendalikan. Jadi, siapa yang mengendalikan negeri ini? Mungkin jawabannya sederhana sekaligus menakutkan. Negeri ini dikendalikan oleh mereka yang mampu mengendalikan apa yang kita butuhkan untuk hidup. Uang, makanan, energi, informasi. Selama semua itu masih dikuasai segelintir orang, maka wajah pemerintah bisa berganti, rezim bisa jatuh, demo bisa ricuh, tetapi kendali negeri ini tetap berada di tangan yang sama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa pengendalinya. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat mau terus menjadi penonton?
Atau sudah saatnya sadar bahwa kita hanya akan benar-benar merdeka jika berani merebut kendali itu kembali?